Di tengah euforia narasi kemandirian alutsista, muncul ironi yang patut dicermati, kemungkinan bahwa Maung tidak sepenuhnya lahir dari ekosistem industri Indonesia yang utuh dan mandiri. Secara administratif, Maung memang diproduksi oleh BUMN Strategis Nasional. Status ini sah dan penting, namun ketika ditelusuri lebih dalam, rantai pasok, desain inti, dan komponen kunci membuka ruang pertanyaan mendasar. Platform kendaraan, mesin, transmisi, serta sistem penggerak utama tidak sepenuhnya dikembangkan dari nol oleh industri nasional, melainkan sangat bergantung pada lisensi, impor komponen strategis, atau adaptasi desain asing. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia lebih dekat pada posisi integrator daripada pencipta teknologi. Di titik ini, istilah produk Indonesia menjadi kabur. Apakah sebuah kendaraan masih layak disebut buatan nasional jika nilai tambah lokalnya terbatas pada perakitan, bodi, dan branding, sementara jantung teknologinya berasal dari luar negeri? Jika sebagian besar komponen strategis masih diimpor, maka secara substantif Indonesia tetap berperan sebagai konsumen teknologi, bukan pemilik dan pengendali teknologi itu sendiri. Lebih tajam lagi, jika pada akhirnya negara harus mengimpor kembali unit Maung melalui mitra luar, maka yang terjadi bukan kemandirian, melainkan ilusi industrialisasi. Kondisi ini berbahaya karena menciptakan rasa aman palsu dalam kebijakan pertahanan, seolah mandiri padahal rentan terhadap embargo dan tekanan geopolitik. Dalam konteks pertahanan, kerentanan semacam ini adalah titik lemah strategis yang bisa berakibat fatal saat krisis terjadi. Narasi kebanggaan nasional tentu penting, namun tanpa kejujuran teknis dan transparansi TKDN yang nyata, Maung berisiko kehilangan maknanya. Ia berisiko lebih dekat pada produk dirakit di Indonesia ketimbang diciptakan oleh Indonesia. Perbedaan ini menyentuh langsung soal kedaulatan strategis kita. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kendaraan taktis bukan sekadar simbol nasionalisme, melainkan hasil dari ekosistem industri yang matang dan konsisten. Jepang dengan Toyota Mega Cruiser dan Korea Selatan melalui Kia KLTV telah mencapai produksi massal karena fondasi industrinya lengkap dari hulu ke hilir. India dan Brasil juga membuktikan bahwa mereka menguasai mesin dan platform secara mandiri, lahir dari industri otomotif nasional yang sudah lama kuat. Negara-negara ini membuktikan bahwa kemandirian berarti menguasai rantai pasok utama, sehingga kendaraan tidak sekadar dirakit, tetapi dikendalikan secara strategis. Negara yang telah naik kelas menunjukkan arah evolusi yang jelas. Turki dengan Otokar Cobra II menjadikan kendaraan sekelas Maung sebagai platform tempur ekspor. Uni Emirat Arab memodularisasi kendaraan menjadi produk komersial agresif, sementara Tiongkok mandiri secara teknologi sehingga bebas dari kekhawatiran embargo. Jerman dengan G-Class military atau Rusia dengan Gas Tiger membuktikan bahwa kelas ini bisa berkembang jauh lebih tinggi selama industrinya siap dan dikuasai. Evolusi ini hanya mungkin terjadi jika industrinya memang siap dan benar-benar dikuasai secara teknologi.